Tawwabur Rahim wahdina wafiqna ila siratikal mustaqim wa'afina wa'fu anna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim al azizil alim madada kulli harbin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin radhiyallahu anna wa ankum wa an jamil muslimin. Faqala al musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumid darain amin. Menyambung sebulan yang kemarin kitab Mujarrabatus Shalihin, yaitu qala al-imam as-Subki rahimahullahu ta'ala i'lam anna al-isti'anah wa at-tashabbu'a bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa bijahihi wa barakatihi ila rabbih tabaraka wa ta'ala min fi'lil anbiya'i salawatullahu alaihi wa siyar salafis salihin wa fi kulli halin qabla khalqihi wa ba'da khalqihi bi muddati hayatihi dunyawiyah wa muddatil barzah wa ba'dal ba'thi wa arasatil qiyamah wa dzalika mimma qama al-ijma'u alaihi wa tawatarat bihi al-akhbar. Wa idza jaza su'al bil a'mali kama fil hadisil ghar as-sahih wa hiya makhluqat fas su'al bin nabi sallallahu alaihi wasallam awwal. Jar Imam Subki rahimahullah ta'ala, ketahuilah bahwasanya al-isti'anah meminta pertolongan, wa tasyabbu minta syafaat bin Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi, wa bijahihi wa barakati dengan berkat Nabi, memintanya kepada Allah tapi dengan berkat Nabi, maka itu adalah termasuk perbuatan para nabi-nabi sebelumnya. Jadi jar Imam Subki, bukan kita aja yang meminta pertolongan kepada Allah lewat orang-orang soleh. Kita meminta lewat Nabi Muhammad, berkat Nabi Muhammad, ya kan, berkat Nabi Muhammad, bijahi Nabi Muhammad. Itu bukan kita aja, tapi sudah ada terdahulu sebelum diciptakannya Nabi Muhammad. Sudah ada nabi-nabi terdahulu yang meminta lewat orang-orang soleh. Dan itulah gawiannya orang-orang soleh yang pernah terjadi di masa itu. Nah, di masa itu sebelum diciptakannya Nabi Muhammad, ada sudah yang meminta pertolongan kepada Allah lewat Nabi Muhammad, padahal Nabi belum diciptakan. Siapa itu? Nabi Adam. Nabi Adam meminta pertolongan kepada Allah lewat Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad belum diciptakan. Nah, ada sudah. Wa ba'da khalqihi, dan meminta pulang setelah Nabi Muhammad diciptakan, bijahin Nabi Muhammad SAW, itu yang sejaman dengan Nabi. Ada tadi sebelum Nabi diciptakan, ada ini sezaman dengan Nabi. Ada juga yang meminta setelah Nabi wafat, yaitu berpindah alam. Jadi semuanya itu sudah pernah terjadi, kata Imam Subki, dan mutawatir hadisnya. Jadi kata apa kita orang yang membadahkan kita meminta kepada Allah dengan orang-orang soleh dipadakannya syirik, padahal nabi-nabi terdahulu sudah ada melakukan seperti ini. Hadisnya tawatir. Kalau mutawatir itu artinya apa? Kuat. Mutawatir itu kuat sudah, kadada rintangan lagi, kadada halangan lagi kalau kita meminta kepada Allah lewat orang-orang soleh. Seperti yang pernah kejadian pada 3 orang. Jadi Nabi pernah mengisahkan lawan sahabat, dulu ujar Nabi ada 3 orang, yang mana 3 orang ini terkurung di dalam gua. Terkurung dalam gua waktu perjalanan bertiga, tiba-tiba hari hujan masuk ke gua, napa betaduh, mbah betaduh, tiba-tiba gunung tadi tuh apa bahasa kita tuh, turunan batunya dari atas tuh longsor batunya gugur, tertutuplah muara gua tadi, sehingga terkurungnya di dalam, kada kawa keluar. Akhirnya yang bertiga nih bingung kemana meminta pertolongan, kerja lagi. Maka mereka meminta pertolongan lewat amalnya, berkat amalnya.
Berarti meminta pertolongan dengan amal soleh pun juga boleh. Juga boleh. Yang pertama inya meminta no 3 orang tadi tuh ujar inya, ya Allah, ulun nih mempunyai 2 orang tua nih kada kawa ditinggalkan, dan setiap kali bila ulun hendak pergi pasti dulu menyediakan makanan gasan kedua orang tua tadi, dan kada memberi makan yang lain kecuali nang kedua tadi berdulu makan. Abah mama berdahulu makan, hanya nang lain berdudi. Nah, pada saat itu ya Allah, ulun pernah meninggalkan abah mama, dan mereka pada saat itu belum sempat ulun menyuapi makan lawan mereka berdua nih. Sampai ulun datang ternyata mereka sudah guring. Mereka sudah guring berdua. Lalu makanan tadi tuh kada dimakannya. Maka pada saat itu makanan tadi dipingpiti oleh si anak. Sampai orang tuanya bangun kada bergerak makanan tadi. Kada bergerak sampai anak tadi teguring karena abahnya guringan dah. Karena kebiasaannya anak tadi menyuapi mama abahnya. Pada saat itu teguring karena ditinggalkan oleh si anak, kada sempat menyuapi. Teguring orang tua, teguring 2 anak tadi. Sedikit pun kada bergerak makanan tadi tangannya sampai terbangun umanya. Ya Allah, berkat nang apa yang ulun gawi tadi ya Allah, kalau memang ulun gawinya ikhlas, tolong bukakan pintu gua ini. Ternyata terbuka sedikit. Terbuka sedikit. Berarti berkat amalnya nih. Dengan berkat amal terbuka pintu gua tadi. 3/4 terbuka. 1/3 terbuka. 2/3 belum lagi. Nang si kumpulang minta dulu ya Allah, ulun ada bisi sepupu bebinian bungas orang nyari bungas, dan ulun tertarik lawan nang bebinian tadi tuh sampai ini nafsu nih hendak membawinya bezinah. Tapi lantaran bebinian tadi menolak, akhirnya kawan meredam nafsu tadi. Kemudian pada suatu saat musim itu datang, musim paceklik. Apa paceklik itu? Musim kemarau. Musim kemarau datang, jadi banyak kareda nang bebinian tadi dalam keadaan susah. Datanglah ke sepupunya yang nang handak tadi. Datang ke sepupunya tadi meminta pertolongan. Lalu ujar nang lakiannya, aku menolong ikam asal satu syaratnya. Kenapa? Ikam mau begawi lon aku. Nah, ujar nang lakian tadi. Tapi akhirnya apa? Nang perempuan tadi karena memang pada saat itu kepelipitan, lalu mau menerima tawaran si laki-laki tadi. Walhasil nang lakian tadi cuma menguji perempuan tadi karena ia sadar pada saat pertama tadi sudah ditolak oleh perempuan itu. Akhirnya apa? Kada jadi. Padahal bininya sudah mau sudah cuma iman kuat. Walaupun Imron kada kuat juga sebenarnya. Iman masih kuat pada saat itu. Ya Allah, kalau memang ulun menjaga iman ulun dan ulun memberikan apa yang ulun punya terhadap perempuan itu karena mengharap ridha engkau, ikhlas kepada engkau, maka tolong bukakan pintu gua ini. Terbuka kurang pintu guanya. Ini gawian. Jadi minta tabarukan dengan amal. Tabarukan dengan amal. Terbukalah 2/3 pintu gua tadi. Seikung lagi. Berarti rupanya pembuahannya kabul. Setiap kali berdoa tuh kabul cepat langsung. Kabul. Seikung pulang meminta. Pada saat itu sebelum inya masuk ke dalam gua tadi, nang seikung ini adalah seorang bos, mempunyai pegawai.
pegawai banyak bisi buruh. Nah, ketika saat gajian si pegawai tadi digajinya berataan, bos nih digajinya berataan tadi, seberataan dapat gajinya illa wahid, kecuali si ikung yang belum dapat gaji lagi. Kenapa? Karena nang si ikung ini sungsung bulik. Jadi pada saat orang gajian inya berdulu bulik. Padahal gajian tuh padanya mah hadang bis sampai tengah malam tuh aja tadi hadangnya. Kalau rupanya ini kada penting baginya itu berdulu buliknya. Duit tadi tertinggal di tangan bos. Tertinggal di tangan bos tadi, disimpanakan oleh bos itu. Dan nang anak buah tadi kada bebulikan lagi, rupanya napa kada begawi lagi di situ. Hilang situ sini sudah kada ada lagi bekasnya. Jadi duit nang gajinya tadi masih ada di tangan bosnya. Lalu bos ini diinvestasikannya. Nah, gajinya tadi itu diinvestasikannya, dikembangkannya, ditukarakannya unta, ditukarakannya kambing, ditukarakannya perkebunan. Rupanya berhasil. Unta beternak, kambing beternak, kebun berbuah, hasil bertahan, makanan sedikit tadi gajinya menjadi banyak. Bosnya juga bersifat jujur, kada mengambil sedikit pun keuntungan daripada upah anak buah tadi. Tiba-tiba pada tahun selanjutnya datang anak buah tadi, rupanya masih ingat ada gajinya di situ. Datang kepada bosnya tadi, mengambil haknya itu upahnya tadi. Mengambil, maka bos tadi mengatakan itu upah ikam, itu hasil upah ikam. Nang hasil ternak, kemudian unta tadi, kambing, kemudian kebun beratan, sugih bakajut. Nang asal gajinya 1 juta timbul menjadi 10 kali lipat. Nah, tapi bosnya jujur, sedikit pun kada mengambil daripada keuntungan itu. Jadi padahalnya itu hasil gaji ikam. Nang ampun diri, ampun gaji, kada percaya. Kada percaya bahwa itu ampun inya. Kenapa? Karena inya merasa gajinya cuma 1 juta, sekalinya lebih daripada itu. Dan dijulung oleh bos di seberataan. Ayo, ini adalah anak itu. Kira-kira toh. Bisi bos kayak itu anak buah, di duit anak buah disimpankan, dihasilkan investasinya julung beratan anak buah, kira-kira adalah gitu. Ini ada di zaman tersebut, dan dijulung seberataan anak buahnya, sugih bakajut anak buahnya. Lalu inya meminta, ya Allah, jika pekerjaan ulun tersebut yang pernah ulun lakukan itu karena mengharap ridha engkau, ikhlas karena engkau, tolong bukakan pintu gua ini. Sekalinya terbuka. Terbuka 3/3 terbuka seberataan pintu gua tadi. Kenapa? Karena inya meminta berkat amalnya. Jadi bukan berkat orang soleh aja, berkat amal pun boleh kita. Ya Allah, kabulkan hajat ulun, berkat amal ulun yang belum pernah ulun ungkayakan, belum pernah ulun keluarkan. Boleh. Berkat amal. Dalilnya apa? Nabi-nabi itu kan diberikan Allah doa-doa mustajab. Allah memberikan doa-doa mustajab. Semua para nabi sudah mengeluarkan doanya. Senjata-senjatanya sudah dikeluarkan, kecuali si kuang tidak pernah. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi kada pernah mengeluarkan senjata pamungkas Nabi. Nanti dikeluarkan Nabi di akhirat, nanti di hari kiamat. Apa senjatanya tersebut? Yaitu syafaatun Nabi SAW, syafaatul uzma. Itu senjata pamungkasnya. Ya nang ana laha ada satu golongan, satu kaum datang kepada Nabi Adam minta pertolongan. Inya seberataan masuk ke dalam neraka, lalu minta pertolongan Nabi Adam. Uji Nabi Adam, aku kada kawa menolongi ikam. Kenapa? Karena aku sudah mengeluarkan senjataku.
Apa senjata Nabi Adam? Nabi Adam pun pernah berbuat kesalahan waktu dalam surga, sehingga kesalahan tersebutlah yang menyebabkan Nabi Adam keluar dari surga, lalu meminta kepada Allah agar diampuni kesalahannya berkat Nabi Muhammad. Diampuni Tuhan, diampuni Allah. Adam kada kawat datangi Nabi lain, datang pulang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun juga angkat tangan, kada aja Nabi Nuh kok kada kawat. Kenapa? Karena aku sudah mengeluarkan doa tersebut juga. Saat Nabi Nuh kada tahan diolok-olok oleh kaumnya, lalu Nabi Nuh berdoa, Rabbi la tadar al ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan dibiarkan seikung pun di dunia ini orang kafir. Ujian Nabi Nuh. Lalu pada saat itu turunlah bala bencana besar, yaitu banjir besar. Banjir besar. Rob, tsunami masih kalah lagi. Ini tsunami seluruh dunia. Tsunami seluruh dunia. Makanya dikatakan dalam sejarah itu perbaharuan manusia. Jadi pada saat zaman Nabi Nuh mati berataan. Ada lagi yang hidup kecuali orang yang ikut di zaman di mana di kapalnya Nabi Nuh. Jadi peradaban baru di situ. Peradaban baru di kapalnya Nabi Nuh itu. Jadi kita ini termasuk orang yang selamat di kapal Nabi Nuh. Orang yang ikut di dalam kapal Nabi Nuh. Uji Nabi Nuh, aku sudah kada kawa, aku sudah mengeluarkan, datangi Nabi lain. Datang pulang nang golongan tadi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun angkat tangan juga kada kawa uji Nabi Ibrahim. Aku sudah mengeluarkan dua doa-doa yang mustajab yang diberikan Tuhan. Kapan? Ketika Nabi Ibrahim dipanggang, dibakar di api. Nabi Ibrahim berdoa. Alakah hajatun di malaikat datang situ, alakah hajatun, ada hajat kayak ke malaikat anu Ibrahim kada ammalaka pala amma ilallah babala Ibrahim amun lawan ikap malaikat teh aku kada, tapi lawan lawan Tuhan ada hajat. Apa hajatnya? Ya diselamatkan dari api. Lalu turun ayat qulna ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim selamat karena meminta kepada Allah berkat Nabi Muhammad tadi. Datang pulang sekelompok tadi cari Nabi yang lain aja. Datang kepada Nabi Musa. Nah kayak itu juga jawabannya berataan ke kawannya sampai terakhir kepada Nabi Isa. Ujian Nabi Isa datangi Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Nabi? Ha analah. Aku kawaja Nabi. Kenapa? Karena doanya belum dikeluarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini amal, satu amal tadi. Nah, luar biasanya di situ. Jadi bertawassul dengan amal pun, berberkat dengan amal pun juga boleh. Nang kita tolah babakti lawan kuitan luar biasa. Maka dengan bakti tadi itu, ya Allah, ulun minta kepada pian dengan ulun bakti kepada kuitan ulun, yang mana dikatakan orang yang bila bakti lawan kuitan itu pasti Allah menghormatinya, Allah memuliakannya, ya. Maka kabulkan hajat ulun ya Allah. Maka kabulkan hajat ulun. Sebab orang tua itu adalah wali yang nyata. Wali yang nyata. Makanya kita bila bertawassul, orang tua jangan ditinggalkan. Kita menyebut wali-wali berataan, tapi orang tua kada. Padahal orang tua adalah wali yang nyata. Jadi orang tua dibuat di saat itu. Nah, di dalam kitab ini disebutkan. Lalu fa innahu yajibu ikraman lil mutawassal bihi, maka wajiblah memuliakan terhadap orang yang ditawassuli tadi ila hadrati. Kalau kepada Nabi kan ila hadrah, karena Nabi itu kada pernah mati, cuma berpindah. Jadi bilanya kita bertawassul kepada Rasul itu jalannya caranya ila hadrah, bukan ila ruh. Kalau ila ruh itu kepada selain Nabi, ila hadrati Rasulullah SAW. Karena setiap kita melakukan apapun Nabi itu hadir. Hadrah itu kan artinya hadir. Tapi bila selain daripada Nabi, ila ruh, ila sayyid, ila aulia, ila ruh jadinya. Nah itu karena memuliakan orang tersebut tadi. Lalu Jasidin
Orang yang demikian tadi itu ada termasuk orang-orang yang soleh tadi. Kenapa jadi orang soleh? Karena inya bakas berilmu. Orang berilmu lalu mengamalkan ilmunya, itulah yang dikatakan soleh. Boleh kita meminta tawassul, bertawassul nih lawan orang-orang yang soleh tadi. Lawan peguruan bertawassul, berkat guru, ya kan? Berkat guru boleh kita bertawassul. Sebab kenapa? Karena guru tadilah yang mengajarkan ilmu, sehingga ilmu kawa amalkan. Kalau beramal tanpa ilmu, kerja hasilnya. Di dalam kitab Zubat kan sebutkan Ibnu Ruslan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ada ilmu, maka amalnya tadi ditolak. Orang beramal nih, tapi kalau ada ilmunya, maka amalnya tadi ditolak. Jadi kalau hendak beramal tahu ilmu dulu. Orang hendak kawin kan beramal nih, tapi kada tahu ilmu kawin. Yang Allah kada kata. Orang hendak tulak haji kan amal ibadah lah, tapi kada tahu ilmu haji. Makanya sebelum beramal harus belajar dulu. Sebelum beramal belajar dulu. Sebelum tulak haji belajar manasik. Sebelum kawin belajar dulu rukun nikah namanya. Kalau orang kawin tuh kan bilanya di mana? Di penghulu toh, di kuat tuh belajar orang dulu. Belajar orang dulu oleh penghulu. Supaya tahu ada haknya, hak suami, hak istri, ada seperti itu. Belajar. Kamu sudah tahu, hanya mengamalkan yang namanya nikah, ya kan? Amalan daripada sunnah Nabi SAW. An nikahu sunnati. An nikahu sunnati. Paman ragiba an sunnati, falaysa minni. Ujar Nabi, nikah itulah sunnatku. Barang siapa yang kada senang dengan sunnatku, kenapa? Falaysa minni, maka orang itu bukan golonganku. Makanya jangan lawas-lawas. Nah, kalau cepat aja supaya sempurna beribadah, beramal, tapi belum nikah lagi separuh aja nyar. Tapi kalau sudah kawin, sudah nikah, itu sempurna jadinya. Sempurna jadinya. Nah, itu. Sebaliknya pulang, orang alim tapi kadang mengamalkan ilmunya, maka orang tersebut berdahulu disiksa sebelum penyembah berhala. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu wa 'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Tadi orang-orang beramal tapi kada berilmu, maka amalnya ditolak. Yang kedua, orang alim tapi kada mengamalkan ilmunya, maka apa? Jawabannya ialah dahulu disiksa sebelum orang yang menyembah berhala. Orang menyembah berhala pasti disiksa. Tapi ada yang berdahulu daripada itu, siapa? Orang alim yang kada mengamalkan ilmunya. Alim tapi kada mengamalkan ilmunya. Tahu jane ayat qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Sekalinya datang tiap hari ke dukun. Berarti kenapa? Kada mengamalkan ilmu. Tahu bahwa Allah itu esa. Tiap hari betakun lawan dukun. Dukun. Bah. Hari ini berapa keluar angkanya? Betakun lawan dukunnya. Padahal tahu Allah itu esa. Kalau betakun lawan dukun masalah itu, berarti kan sudah menyekutukan Allah. Nah, inilah yang ditakutkan oleh kita seberataan tadi. Jadi intinya pada ini ialah semuanya membahas tentang tawassul, isti'anah, istighosah, tawajjuh, semuanya namanya itu sama, artinya tujuannya meminta kepada Allah lewat orang yang dimuliakan. Satu. Yang kedua, lewat amal solehnya.
meminta lawan Allah tapi lewat orang yang dimuliakan. Satu, kepada Nabi Muhammad, kepada para aulia Allah. Kedua, kepada kedua orang tua, ya kah? Itu orang-orang yang dimuliakan, kepada guru, orang-orang yang dimuliakan. Kedua pula meminta kepada Allah tabarukan dengan amalnya tadi, tabarruk dengan amalnya tersebut. Maka ini yang diperbolehkan oleh ulama. Nah, namanya tadi macam-macam: isti'anah, tawassul, istighosah, kemudian tawajjuh, kemudian yang terakhir nanti di hari kiamat namanya at-tasyaffuq, itu syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang meminta kepada Rasulullah sebelum lahirnya Nabi, ada yang meminta sezaman dengan Nabi, ada yang meminta setelah Nabi wafat. Semuanya itu menjadi satu. Yang jelas ialah diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita seberataan yang hadir di sini sedikit yang kita baca agar ada manfaatnya, supaya mengandung berkah bagi kita. Bukan hanya amaliyah yang kita dapatkan, tapi juga ilmunya. Ya kah? Nabi menyebutkan, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Ujar Nabi, apabila kalian lewat daripada kebun surga, maka singgahi. Qalu wa mariyadul jannah. Ujar sahabat, "Napa itu ya Rasulullah kebun surga?" Qala hilaqud dzikir au majalisul ilmi. Kebun-kebun surga itu ialah apa? Seperti kita ini, majlis zikir, majlis amal, majlis sholawat, ya kan? Tapi jangan ditinggalkan juga majlis taklimnya, majlis ilmunya. Zikir ya, amal aja, ilmunya kadada yang seperti tadi. Ya kan? Seperti tadi. Orang beramal aja tapi ilmu kadada. Maka apa tertolak? Hendaknya tuh dua-dua seimbang. Majlis ilmunya ada, amalnya pun juga ada. Sholawat kita baca, dalail dibaca, istighfar dibaca, tapi belajar pun juga kita baca, minimal walau sedikit, agar mendapatkan manfaat hasil daripada yang kita berkumpul-kumpul itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita seberatan diberikan Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah kepada kita semua, dimudahkan segala urusan kita, urusan dunia dan akhirat, serta dijauhkan daripada segala mara bahaya, musibah, wabah, penyakit dan yang lain-lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, sehat walafiat, serta dimatikan dalam keadaan husnul khatimah bijahid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa qunatina shalihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.